Berapa idealnya isi lele di kolam 1 meter kubik? Simak videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Semoga hari ini kita sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, lancar dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku semuanya, hari ini kita sudah masuk hari ke-84 sejak kita tebar bibit ukuran 4-6 cm, dan alhamdulillah di hari 61 kita sudah panen sebanyak 25 kg sortiran yang pertama, dan hari 71 kita sudah panen sebanyak 20 kg sortiran yang kedua, dan masih ada sisa sekitar 250-an ekor di sortiran yang ketiga atau yang terakhir dari tebar mula 1000 ekor bibit lele. Oke teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berapa idealnya isi lele di 1 kubik kolam. Jadi para pembudidaya lele itu tentu berbeda-beda dalam tebar bibit lele di dalam kolamnya masing-masing. Seperti halnya saya, karena keterbatasan waktu, kolam yang saya pakai ini memang memanfaatkan lahan di sekitar rumah, maka saya menggunakan sebuah wadah ember dan styrofoam bekas wadah kulkas. Lalu apakah yang saya lakukan untuk tebar lele ini ideal? Jadi tentunya tidak, karena dengan keterbatasan lahan saya menggunakan cara yaitu tebar padat. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu sebenarnya idealnya 1 meter kubik kolam itu isi berapa? Kebanyakan para senior kita, baik di konten kreator maupun senior-senior para pembudidaya lele, itu rata-rata ketika ditanya berapa ideal isi 1 meter kubik kolam itu, pasti hampir rata-rata jawabannya itu idealnya diisi 100 sampai 120 ekor lele, itu di 1 meter kubik kolam lele. Itu rata-rata seperti itu jawabannya. Sebab apa? Sebab memang itu seperti halnya sebuah hasil dari penelitian para peneliti yang sampel terlebih dahulu. Jadi ideal ukuran 1 meter kubik itu diisi 100 atau 120 lele itu tidak saya terapkan bagi saya, sebab karena keterbatasan waktu saya itu menerapkan sistem tebar padat. Maka seperti halnya yang saya lakukan di styrofoam, ketinggian air 50 cm, lebar 50 cm, panjang 120, ini rata-rata saya isi sekitar 400 sampai 500 ekor lele. Itu tebar padat sekali, makanya bisa kita lihat videonya ketika kita ngasih makan. Kalau yang di ember ukuran 80 liter itu rata-rata saya isi 200 sampai 250, bahkan sampai 300, tergantung usia berapa lele saya ini. Jadi kenapa saya tebar padat? Alasan saya satu, yaitu karena keterbatasan lahan untuk yang di area rumah. Lalu yang kedua, sebab menurut saya jarak waktu budidaya lele itu rata-rata itu sama, yaitu rata-rata 3 bulan atau paling lama itu 3,5 bulan, itu sejak tebar bibit itu semuanya sudah dipanen. Jadi kalau saya menggunakan cara tebar ideal yang isi cuma 100 sampai 120 ribu, tentu saya rugi di waktu. Makanya saya terapkan cara tebar padat agar waktunya sama, akan tetapi hasil yang kita dapatkan itu bisa sesuai apa yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman sama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tebar padat, dan perbedaannya apa ketika tebar ideal? Itu yang harus kita lakukan terkait tebar padat itu, kita harus aktif dan kita harus sangat teliti terkait kondisi air. Apabila tiba-tiba kondisi air itu sudah sangat kotor sekali, itu segera kita ganti, baik bisa kita kuras 50% lalu kita isi lagi, maupun kita kuras secara keseluruhan lalu kita isi ganti air yang baru lagi. Itu seperti itu. Tujuannya apa? Agar ketika air sudah kotor sekali itu tidak mendatangkan penyakit seperti halnya penyakit jamur dan lain-lain. Sebab kalau air sudah kotor itu bisa mendatangkan bakteri-bakteri jahat
sehingga bakteri tersebut bisa tiba-tiba menyerang ikan lalu kejang-kejang dan mati. Kalau sampai bakteri-bakteri ketika air sudah kotor itu sampai mengakibatkan penyakit jamur, itu bisa mengakibatkan kematian massal. Itu yang harus kita hindari. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, waktunya sama. Jadi kalau kita mau tebar padat itu kita harus betul-betul teliti dan mengamati kondisi air. Jadi yang saya lakukan ini setiap 4 hari, rata-rata itu air saya kuras 50% dan saya isi lagi. Nanti di hari ke-7 atau 8 itu baru saya kuras secara keseluruhan. Kalau tebar ideal mungkin waktunya mengganti air itu bisa lebih lama, antara 10 sampai 15 hari. Perbedaannya cuma itu teman-temanku semuanya. Jadi terserah teman-teman semuanya mau menggunakan seperti apa, itu teman-teman semuanya yang lebih tahu dan teman-teman semua yang bisa merencanakan seperti itu. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.